Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya udah lumayan lama nih di dunia saham, pasti tahu dong, setiap kali, di tiap tahun, di tiap waktu itu pasti selalu ada aja berita-berita yang hype. Nah, kalau di tahun kemarin tuh ada berita kayak coal, terus dilanjutkan nikel, dilanjutkan dengan SWF, dan akhir-akhir ini yang lagi hype itu bank digital. Nah, tapi ada juga yang nggak kalah hype nih akhir-akhir ini, yaitu Stripway. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu apa itu Stripway, itu adalah waran. Nah, jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya, sebenarnya apa sih waran itu, potensi bagi kita untuk mendapatkan cuan di waran itu seperti apa, dan tentunya jangan lupa resikonya akan saya jelaskan ke Sobat Maya juga. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang tertarik dengan topik ini, jangan lupa nonton sampai habis ya, karena kalau misalnya nonton sepenggal-sepenggal itu, takutnya ada informasi yang nggak tersampaikan, jadinya misinformation nih Sobat Maya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung ke videonya ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Jadi semua saham ataupun waran yang saya sebutkan di video ini bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual, tapi cuma murni itu adalah sharing dari pengalaman saya pribadi ataupun contoh kasus untuk video ini. Nah, jadi kita mulai dari teorinya ya Sobat Maya. Walaupun terkadang teori itu nggak sejalan dengan realita yang kita alami, tapi nggak apa-apa, kita belajar dulu nih teorinya. Nah, waran sendiri itu adalah saham bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik minat calon investor pada corporate action IPO ataupun reissue. Jadi, contohnya IPO itu misalnya perusahaan A mengeluarkan 1 juta lembar saham IPO, contohnya ya. Nah, dalam 1 juta lembar itu, setiap 4 lembar akan mendapatkan 3 lembar waran. Nah, waran ini adalah sweetener ataupun pemanis untuk calon investor supaya mau membeli saham IPO tersebut. Lalu uniknya di saham waran ini adalah mereka tuh nggak punya ARA atau ARB. Jadi bisa aja naik ribuan persen dalam satu hari ataupun turun puluhan persen dalam satu hari. Nah, tapi BEI itu udah mengeluarkan peraturan juga nih bahwa harga induk itu nggak boleh lebih rendah dari harga warannya. Jadi kalau misalnya beberapa waktu itu ada contoh kasusnya Yellowway. Nah, Yellowway ini mentok di harga 89 kalau saya nggak salah ya. Sementara induknya itu di harga 90. Jadi warannya ini nggak boleh melebihi harga induknya. Nah, cuma itu doang. Tapi kalau misalnya harga induknya masih jauh di atas, nah itu harga warannya bisa naik ribuan persen Sobat Maya. Nggak dibatasin ARA ARB kayak saham biasa, seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan cuan dari saham waran ini ada dua cara nih Sobat Maya. Yang pertama kita tradingin, atau yang kedua kita tebus untuk mendapatkan induk gitu. Nah, jadi supaya nggak bingung, kita langsung ke contoh kasusnya aja ya. Nah, ini udah ada Dadawe. Nah, kita bisa lihat sendiri nih Sobat Maya ya. Dia tuh ada price, terus trading start, terus ada trading end, subscription start, subscription end, sama maturity date. Jadi price-nya ini 127 itu adalah harga yang harus kita keluarkan jika kita ingin menebus waran tersebut. Jadi misalnya nih Dadawe itu warannya itu sekarang harganya kan kemarin penutupan di 31 ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menebus menjadi induk, itu kita harus mengeluarkan lagi 127 perak. Jadi modal yang kita keluarkan adalah 127 plus 31, which is 158. Nah, sementara harga dadanya per penutupan Jumat kemarin itu ada di harga 72. Nah, jadi secara teori, mungkin nggak kita mau membeli harga yang lebih mahal untuk mendapatkan yang lebih murah? Nah, pada kenyataannya nggak mungkin ya Sobat Maya ya. Cuma ya itulah, kadang teori itu nggak sejalan dengan realita. Jadi kalau misalnya kita pakai teori ini, sebenarnya orang itu nggak akan mau membeli Dadawe. Kenapa? Karena harga induknya itu masih di bawah harga tebus. Ngapain orang membeli barang yang lebih mahal daripada yang udah ada di pasar nih? Mending beli dadanya langsung di pasar gitu kan, daripada kita tebus waran. Tapi kenyataannya nggak gitu Sobat Maya. Banyak spekulan yang membeli Dadawe untuk
trading ataupun dia merasa DADAW ini bakal bisa naik terus-terusan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau membeli DADAW, itu startnya itu bisa di 14 Februari 2020 sampai dengan di 9 Februari 2023. Jadi masih agak lama. Jadi dalam waktu tersebut Sobat Maya bisa jual beli saham W itu dengan mekanisme biasa kayak kita membeli saham. Jadi misalnya Sobat Maya beli di 7, Sobat Maya jual di harga 8, itu udah cuan banyak. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa tradingin kayak saham biasa. Nah, jadi kalau misalnya tebus itu juga ada waktunya nih Sobat Maya, yaitu di subscription start dengan subscription end. Jadi subscription start itu artinya adalah waktu Sobat Maya bisa menebus warannya DADA. Nah, itu mulai dari 14 Agustus 2020. Nah, untuk subscription end ataupun maturity date-nya itu sama nih. Jadi itu adalah waktu terakhir untuk menebus warannya si DADA ini. Jadi itu tanggal 14 Februari 2023. Jadi masih agak lama. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita kelupaan nih, kita udah beli warannya, terus kita saking sibuknya kita lupa ada waran. Terus tahu-tahu di 2024 kita cari nih warannya si DADA ini. Loh, kok hilang? Nah, Sobat Maya jangan lupakan, kalau waran ini ada yang namanya expired date-nya. Jadi kalau misalnya itu udah expired, ya hangus waran kita. Artinya, Sobat Maya mau cuan ataupun rugi berapapun, in the end, kalau misalnya udah melewati maturity date, itu akan hilang. Jadi contohnya nih ya, ini kan maturity date-nya 14 Februari 2023. Nanti tanggal 15 Februari 2023, itu udah hilang tuh sahamnya, udah nggak ada lagi. Saham warannya ini udah nggak ada, hilang. Jadi, Sobat Maya tuh bisa kehilangan 100% dari dananya Sobat Maya. Oke, ini resikonya ya, jangan lupa ya. Jadi selain misalnya Sobat Maya membeli saham waran itu bisa mengalami floating loss ataupun loss karena harganya turun, jangan lupa ini ada masa expirednya Sobat Maya. Kalau misalnya kayak kita beli saham Unilever ataupun ICBP sekarang, walaupun dia downtrend terus, kita nggak masalah selama nanti kinerjanya membaik, ya pasti suatu hari dia akan naik lagi. Tapi beda dengan waran Sobat Maya. Walaupun kita mau keep lama, itu nggak bisa karena ada tanggal expirednya. Begitu dia udah expired, ya udah habis, gone duit kita, seperti itu ya. Nah, terus misalnya Sobat Maya mau membeli saham waran ini, gimana sih caranya? Nah, Sobat Maya harus memiliki dana cash ya. Jadi T plus 0, bukan T plus 2. Contohnya, misalnya Sobat Maya tuh ada portofolio sekarang, terus Sobat Maya jual, dapatlah T plus 2 nya 10 juta. Nah, 10 jutanya ini Sobat Maya mau beliin waran. Nah, itu nggak bisa ya Sobat Maya, karena kita harus membeli waran itu dengan uang cash atau T plus 0. Nah, kalau misalnya Sobat Maya mau tebus, akan berapa lama sih baru jadi induk? Nah, itu Sobat Maya ada T plus 2. Jadi misalnya Sobat Maya tukerinnya di hari Senin, tebusnya ya. Untuk cara tebusnya bisa tanya ke masing-masing sekuritas nih. Nah, jadi mekanisme tebusnya adalah Sobat Maya menghubungi sekuritas dan nanti akan diproses. Nah, T plus 2-nya itu akan jadi induk. Contohnya misalnya kita anggap aja DADAW ini sekarang 31, tapi DADA induknya itu nanti di 200. Nah, Sobat Maya mau tebus dong, karena 31 plus 127 kan itu 158. Sementara induknya, ini contoh ya, induknya itu di 200. Artinya itu udah ada selisih 50 poin nih kalau misalnya Sobat Maya tebus kan langsung auto cuan. Nah, Sobat Maya bisa tuh tukarin ke sekuritasnya, tebus saja. Nah, nanti jadi induknya itu T plus 2. Jadi kalau misalnya Senin tukarin, nanti Rabu udah ada tuh saham induknya di portofolionya Sobat Maya. Nah, secara teori sebenarnya itu doang sih yang perlu Sobat Maya perhatiin. Tapi kalau misalnya kita bicara realita nih, nggak seperti itu ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya kita bicara teori, kalau misalnya harga induknya masih di bawah harga tebus, secara teori kan nggak mungkin ada orang yang mau beli ya, ngapain kita beli harga yang lebih mahal. Tapi kenyataannya nggak seperti itu Sobat Maya. Jadi ada bandar. Nah, ini salah satu pembuktian bahwa bandar itu ada, ataupun spekulan di BEI itu banyak banget. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh case-nya ini. Nah, ini adalah stock gainer
kalau nggak salah hari Kamis kemarin. Nah, Sobat Maya bisa lihat sendiri ya, DWGLW itu naiknya 382,14% dalam sehari. SOTSW itu dalam sehari 350%. BESIM W3 itu 311,05% dalam satu hari doang. Gila, jadi kalau Sobat Maya beli itu 10 juta, bisa jadi 30 juta dalam sehari doang loh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya juga punya waran ini? Jangan-jangan cuma bisa ngomong doang ya. Nah, sebenarnya saya juga ada saham waran nih Sobat Maya, tapi perlu Sobat Maya perhatiin. Tadi kan saya udah jelasin nih resikonya ya, bahwa saham waran itu bisa turun puluhan persen dalam satu hari, atau kalau misalnya lewatin expired date-nya, itu akan hangus. Jadi, resikonya cukup gede. Nah, jadi ini adalah portofolio waran saya. Jadi saat ini ada satu lagi sih, PPGLW. Cuma saya nggak tampilin di sini ya, karena dia campur dengan saham yang lain. Nah, kalau misalnya di sini kan saya ada POSAW, DADAW, dan BBSSW. Nah, kebetulan yang DADAW itu udah floating profitnya 825%. Cuma pertanyaannya adalah, apakah saya nge-hold tuh dari, misalnya modal saya 5 juta. 5 juta itu apakah saya hold terus sampai 825%? Sayangnya enggak ya Sobat Maya ya. Nah, saya sendiri pegang DADAW ini. Ini saya sharing doang ke Sobat Maya ya. Jadi saya pegang DADAW itu udah semenjak kalau nggak salah tuh dari Agustus. Nah, Agustus itu saya beli harganya 4, terus naik tuh sampai ke 7, turun lagi ke 4. Nah, habis itu naik lagi ke 6, turun lagi ke 3. Nah, habis itu naik lagi ke 6, terus turun lagi. Nah, akhirnya pada saat kemarin itu DADAW ini mulai naik, ya udah dong, saya jual hampir semuanya di harga 5. Jadi saya ada 4, ini modalnya 4, ya 4 kurang lah karena ada average di 3. Nah, saya jual di 4, saya beli di modalnya 4, saya jual di 5. Oke dong, itu udah senang banget karena dari 4 ke 5 itu udah langsung auto cuan 25%, bener kan? Nah, besoknya masih ya kayak gitulah 4, 5 gitu kan. Nah, keesokan harinya mulai nih merangkak. Terus keesokan harinya mulai terbang. Terus pas Jumat kemarin meroket dia Sobat Maya. Jadi ya udahlah ini. Jadi walaupun Sobat Maya melihat nih ya, wah kayaknya 825% gede banget. Nah, tapi Sobat Maya coba deh, misalnya ada yang pamer portofolionya tuh cuannya banyak. Apakah memang itu nominalnya sebesar itu? Kalau saya sih nominalnya kecil ya. Ini bahkan di bawah 500.000 yang saya masih tinggalin ini. Tapi ya lumayan lah ya, masih ada dapat uang jajan dari waran kayak gitu. Nah, tapi Sobat Maya nih ya, lihat juga nih ya, kembali lagi saya ngomongin tentang resikonya nih. Kalau misalnya Sobat Maya lihat POSAW itu sekarang lagi disuspend dan expired date-nya itu di bulan Mei nanti. Ya, ini sih saya udah nggak berharap lagi, kayaknya agak susah untuk dibuka suspendnya. Padahal nih ya, kalau misalnya ini dibuka suspendnya, saya yakin nih ini juga meroket. Tapi sayangnya dia nggak dibuka suspendnya karena ya namanya kasus hukum itu di bursa udah agak berat sih gitu. Nah, Sobat Maya juga jangan cuma lihat profitnya ini ya, tapi ini saya tunjukin juga before-nya. Ini akhir Januari. Bisa Sobat Maya lihat ya, POSAW saya nggak gerak karena suspend. Terus DADAW saya itu minus 25%. Terus tuh BBSSW saya minus 40%. Terus PPGLW saya minus 53,33%. Artinya Sobat Maya, kalau kita emang mau trading di waran, kita tuh bener-bener harus siap rugi. Dan jadi ini sih sangat nggak disaranin bagi investor pemula ataupun trader pemula ya, karena volatile-nya itu tinggi banget, volatilitasnya itu tinggi banget. Jadi kalaupun misalnya mau coba, ya cobanya dikit aja. Karena selalu ingat kalau misalnya Sobat Maya masuk di waran itu udah siap kayak hilang aja setengah ataupun hilang semuanya, seperti itu ya. Nah, terus Sobat Maya jangan lupa perhatiin kalau misalnya emang mau nih trading waran, itu jangan lupa perhatiin tanggal maturity date-nya. Karena kalau misalnya udah lewat dari maturity date-nya itu, warannya udah pasti hangus Sobat Maya. Artinya duit Sobat Maya hilang semua, gitu. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga video ini cukup jelas dan detail sehingga Sobat Maya tuh bisa mengerti apa sih itu stripway atau waran. Jadi nggak bingung lagi ya, ini barang apa sih stripway, terus gimana sih kita bisa jual belinya, dan gimana cara tebusnya kayak gitu. Jadi udah ngerti. Nah, bagi Sobat Maya yang masih punya pertanyaan, itu bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan
coba sebisa mungkin untuk membalasnya. Nah Sobat Maya, jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika Sobat Maya nggak suka dengan video ini, Sobat Maya juga bisa menekan tombol dislike. Tapi jangan lupa untuk meninggalkan komen juga nih, apa yang nggak disukai dengan video ini, lalu apa yang bisa saya tingkatkan kembali. Nah Sobat Maya, tanpa berpanjang lebar lagi, sekian video saya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.